Anas, punten, maaf ini mah anak udah disediain kuburan sama pendukung di sana, gitu. Jadi kenapa anak ini nggak bangun-bangun, nggak ada ruhnya? Jadi tadinya ini mau ditumbalkan. Woi, lo udah ngopi belum? Belum bang. Tapi tadi udah. Mana kopi lu? Itu. Kopi kapal air, bikin otak pendek. Nih, gua punya, namanya kopi Demai. Aku coba dulu ya. Nih, kita bersulang dulu. Oke. Coba. Gimana? Jadi, kopi Arabica ini ditanam di atas ketinggian 1200 sampai 1500 meter di atas permukaan laut. Di Gayo Luwes itu kan negeri 1000 bukit. Nah, kopi-kopi yang enak itu berada di Gayo Luwes, Aceh. Official Demai Specialty Arabica Gayo. Gue bagi dong kopinya dong, Gue mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi jumpa dengan saya Ale, host Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, saya sudah kehadiran seorang narasumber, Bang Barnas. Iya, Barnas. Yang akan menceritakan pengalaman mistisnya pada tahun 2020 lalu. Sebelum narasumber menceritakan pengalaman mistisnya, jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share video YouTube Jejak Backpacker. Tapi sebelum Bang Barnas menceritakan pengalaman mistisnya, saksikan setelah MG yang satu ini. Oke, Assalamualaikum Bang Barnas. Waalaikumsalam. Selamat datang di channel YouTube Jejak Backpacker. Ya. Kali ini Bang Barnas akan menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialami pada tahun 2020 lalu. Iya. Tepatnya tanggal 10 bulan 10. Iya. 10 Oktober lah ya. Iya, 10 Oktober 2020. Mungkin buat menyingkat waktu kali ya Bang ya. Soalnya penonton mungkin penasaran banget nih dengan cerita horor yang pernah dialami oleh Bang Barnas sendiri. Iya. Langsung aja untuk menceritakan ceritanya Bang. Pertama-tamanya dikatakanlah ada satu community atau komunitas pencinta alam atau pendaki gunung yang udah biasa naik ke gunung gede. Cuman ini dia acaranya bikin open trip. Nah, dia berjumlah 10 orang yang terdiri dari pesertanya semuanya laki-laki, nggak ada peserta ceweknya. Awal pertama dia naik mungkin nggak ada kejanggalan tuh, biasa-biasa aja kayak pendaki yang lain, semangat, semangat terus kayak canda tawa lah sewajarnya. Ya sampainya mungkin berapa orang itu peserta? Pesertanya 10 orang, kurang lebih 10 orang ya. Itu semua ada perempuannya atau ada laki-laki semua atau? Pesertanya kebetulan yang ikutan open trip teman saya itu laki-laki semua. Laki-laki semua. Kebetulan ya justru itu dari awal pendakian tuh nggak ada kejanggalan gitu. Biasa-biasa aja kayak pendaki yang lain, kayak naik canda tawa biasa, gembira kayak gitu. Ya, terus udah sampai di atas, yang teman-teman yang lain tuh, yang sebagian naik ke Pangrango, sebagian ke Gede. Biasanya kan kalau naik via Cibodas, kalau ngecamp base campnya, ya titik campnya di Kanangbadak. Soalnya di sana tempat sumber air. Ya udah itu ada satu orang tuh namanya, katakanlah Bohel namanya. Dia nggak ikut ke puncak, ke Pangrango maupun ke Gede. Nah, dia stay-nya di tenda di base camp. Ya itu masih mau dikatakan dia emang orangnya
hiperaktif mungkin, apa dia lagi banyak masalah apa gimana itu kurang tahu. Yang taunya dia kalau naik gunung biasanya suka aktif kayak gitu. Nah udah itu teman-temannya ngajakin dia tuh, sebenarnya udah diajakin ke puncak, udah ngajakin, lu daripada diam, kata temannya, lu daripada diam di sini nggak dapat spot foto mendingan ikut ke puncak. Nah kata si Bohel tuh yang kata dia, enggak, gue di sini aja. Ya udahlah, teman-teman itu pada naik ke puncak, tinggal si Bohel di sana sendirian. Nah emang udah pada pergi temannya. Nah nggak tahu tuh yang dilakukan si Bohel di Kanamadak ngapain, dia nggak tahu sebenarnya. Cuman yang jelas tahu mungkin dia kayaknya sih kalau nggak ada masalah, kalau nggak dia terlalu hiperaktif gitu, kayak ketawa-tawa lepas kayak gitu, nggak kontrol ibaratnya kayak gitu. Dia agak bocor lah. Iya, istilahnya kayak gitu. Dia iya. ngomong tuh ya mungkin kalau Seenaknya kayak gitu. seenaknya, Iya. mungkin bisa dibilang seperti saya di dunia nyata lah gitu ya. Kalau ngomong tuh suka ngasal. Iya, kayak gitu mungkin bisa jadi kayak gitu, bisa jadi juga dia lagi mungkin karena dia lagi ada masalah atau gimana sehingga dia malas, ibaratnya malas kemana-mana lah, pengen stay-nya di tenda. Nah udah tuh teman-temannya udah prepare, udah pada turun di puncak, dia turun sama-sama udah packing, udah turun, asal nggak ada kejanggalan, nggak ada apa-apa. Nah pas setelah pas air panas, nah, mulai tuh kelihatan kejanggalannya, dia sering ngelamun, dia tiap istirahat dia ngelamun. Nah pos basuh kukus dia ngelamun lagi, terus gitu aja, tiap istirahat pasti ngelamun. Nah teman saya yang yang nanya ke dia, lu ngelamun terus? Jawabnya simpel, gue pengen nikmatin aja gitu jawabnya. Oh gitu, ya udah, kan nggak ngerasa ada kejanggalan apa-apa. Akhirnya sampai tuh pas sore, karena kan dia banyak istirahatnya, mungkin si pas waktu pulang pun agak-agak lambat karena banyak dia istirahat. Nah udah sekali waktu dia ngelewatin Panjangcangan. Nah di sana mulai kejadian. Asalnya biasa-biasa, dia, kata teman saya yang ada di sampingnya, dia lihat ke atas terus tuh, jadi pandangan matanya nggak mau ke bawah. Jadi dia pandangan matanya kelihatan kosong, langsung dia lihat ke atas, jadi nggak pernah lihat. Biasa orang lah kalau jalan tuh pasti lihat jalan, kalau dia ke atas terus memandangnya. Nah udah sekali waktu dia udah nyampe Telaga Biru tuh, nah, baru di sana kejadian udah, kata teman saya kan mau makan dulu tuh, masih ada logistik sisa, yaudah kita makan dulu. Nah di sana makan mie instan lah ibaratnya, udah masak mie instan. Kalau makan biasa, dia makan satu mie itu habis, katanya habis satu nasi itu dia habisin. Nah, paling baru jalan beberapa langkah, paling ada 20 langkah lah, dia langsung down, langsung si badannya langsung ibaratnya kayak mau hipo lagi, kayak keras semua, matanya langsung ngelihat ke satu pohon yang di bawah telaga itu. Ada pohon namanya pohon rasa mala itu kalau nggak salah, dia besar pohonnya. Nah dia pas jatuh itu di pas pohon itu, langsung dia geletak, pingsan, tapi matanya nggak tutup, kebuka matanya. Jadi dia langsung kayak ada yang ibarat kayak ada yang ngambil langsung segertak, langsung dia jatuh
tapi matanya masih melongo biasa. Nah, kirain teman saya itu dia jatuh tuh. Nah, udah gitu, udah ibaratnya udah dikasih pertolongan sama teman saya. Dia nggak ngomong-ngomong, sama sekali ke teman saya. Nah, teman saya kan di pas Telaga Biru kan ada sinyal tuh, langsung telepon ke nomor saya. Kang Barnas. Kebetulan saya lagi di base camp tuh. Ya, gimana? Ini Kang ada trouble. Oh, ada apa? Teman saya ini ada yang hipo. Nah, di sana kan kita udah sangkaannya emang dia hipo apa dia jatuh gitu. Tanda tanyanya paling antara hipo dan jatuh. Nah, begitu saya langsung evakuasi sampai maghrib. Ternyata pas saya lihat ini bukan jatuh, jadi kayak emang keserap dunia gaib kayak gitu, keambil dunia gaib. Soalnya dibangunin, biasanya kalau yang hipo kan pasti gerak, gimana sedingin-dinginan dia mau hipo pasti dia gerak, pasti dia ngedengar suara, pasti dia bisa ngucapin, dia berkedipan. Nah itu hipo. Kalau ini mah enggak, melotot aja, nggak berkedip-kedip, jadi ngomong nggak bisa, ngegerakin badan nggak bisa, kayak mati semua, mati sebelah gitu. Mati sebelahnya ibaratnya ada badan tapi nggak ada ruh kayak gitu. Nah gitu udah gitu saya langsung evakuasi dia tuh sama tim evakuasi saya. Udah dikasih kayak diminum, gak ke dalam, keluar lagi gitu. Udah gitu saya evakuasi, dibawa jalan mau keras mau lambat juga dia nggak kerasa, dibawa jatuh lagi evakuasi, lagi pengen cepat-cepat nyesok kan udah malam tuh, udah mau malam banget gitu, udah ngelebihi isya jam 7. Nah kita kan cepet-cepet tuh, dibawa jatuh, si orang itu biasa aja, nggak gerak, nggak gimana, gini aja tetep dia, jadi kayak keras lagi si badannya. Nah udah itu di bawah tuh kita nyampe ke base camp, terus kita di gini dulu ibaratnya sebisa kita dulu tuh dikasih ibaratnya kasih surat-surat kayak gitulah, takutnya kan ada yang ke bawah atau yang dia lakukan kena sesuatu yang namanya hal gaib kayak gitu. Nah udah gitu tetap tuh dia walaupun ditidurin matanya melongo, terus gak gerak sama sekali gitu. Nah udah gitu udah ada 1 jam nggak ada pergerakan. Nah, barulah kita menjemput orang apa ya, ibaratnya dikatakan orang pintar lah. Kita ngemanggil orang pintar, disuruh ke base camp. Nah udah gitu dia langsung ibaratnya langsung berzikir, buat interaksi sama makhluk gaib. Emang ini kata beliau yang ngobatinnya, waduh Kang Anas punten kayak gitu ya, ibaratnya bahasa Sunda, Kang Anas maaf, ini anak ruhnya masih di atas di kanang badak, mungkin ada satu penunggu di sana, nggak tahu suka, nggak tahu gimana, nggak tahu emang dia pengen nemenin, dia diajak diambil. Emang dari pas begitu dia nyampe juga dia udah dideketin katanya. Berarti dia begitu dia nyampe ke kanang badak juga, kenapa dia nggak ikut ke puncak? Itu dia udah ada, ibaratnya udah ada pendekatan sama makhluk gaib yang penuh di sana. Nah terus di sana kata beliau yang ngobatin bilang, Kang Anas punten maaf, ini mah anak udah disediain kuburan sama pendukung di sana gitu. Jadi kenapa anak ini nggak bangun, nggak ada ruhnya, jadi tadinya ini mau ditumbalkan sama penunggu kanang badak bawah alam sih. Itu mah
Bahwa alam yang mau ditumbalkan, mau digimanain, yang jelas dia bilangnya, kata orang pintar itu, anak ini kalau nggak ditolong malam sekarang dia mau dikuburkan si rohnya. Jadi ibaratnya kalau dikuburkan berarti dia nggak ada rohnya, berarti ibaratnya pasti bakal gila anak ini gitu. Walaupun dia udah sadar juga, ingatannya udah nggak ada. Nah dari sana langsung orang pintar itu ibaratnya berinteraksi lagi sama yang penunggu. Akhirnya alhamdulillah atas izin Allah dikembalikanlah si ruh itu ke dalam raganya si Boel. Alhamdulillah dia sadar, tapi berapa jam ya sadar, baru normal sadarnya 2 jam. Jadi baru aja bisa berkedip sama minum, makan belum bisa tuh, akhirnya dia sadar. Kata orang pintar ini, katanya dia pengen, ibaratnya pengen sesaji kayak gitu buat menggantikan si ruh orang tersebut. Nah udah itu ya kita mau tidak mau, karena tradisi kita emang kalau ada yang minta kayak gitu kita lakuin, ya udah kita lakuin lah, kita ngirim sesajin. Alhamdulillah udah. Nah anehnya pas dia belum benar sadar tuh si Boel itu, dia lupa bahkan ke adanya pun dia lupa namanya. Terus dikasih air lagi tuh sama orang pintarnya, kasih air lagi, minum, nunggu sejam baru bisa bicara. Cuma bicara juga ngelantur. Ya mungkin namanya juga diambil, ibaratnya ingatan apa rohnya dia diambil, pasti berkontraksi sama raganya dia gitu. Jadi memori dia belum, ibaratnya belum semua full masuk ke dia gitu. Nah udah itu baru bisa tuh, udah dikasih air lagi sama orang pintar, kasih minum. Alhamdulillah dia akhirnya bisa bicara. Cuma baru inget adanya doang, ke teman-teman ini ngelupa. Nah udah itu alhamdulillah udah ada ingatan satu orang pun, ya mungkin dia ibaratnya belum normal itu, belum, karena memori dia masih ibaratnya masih ingat dia perjalanan di ibaratnya di gede gitu. Jadi dia dibawa-bawa sama makhluk gaib itu mungkin ke keratonnya atau ke kerajaannya dia gitu. Nah itu alhamdulillah di akhirnya dia bisa makan. Itu pun disuapin sama adenya, udah bisa makan, dia tidur. Nah udah semalaman tuh tidur di base camp. Nah, paginya Akang ditanya, ingat gak sama Akang? Dia ngelamun liatin muka Akang. Akang ditanya lagi, ingat gak? Oh ya Kang, ingat. Nah udah dari sana dia ingat. Terus Akang dijajarin tuh teman-temannya tuh, ini siapa. Nah dia pertamanya ke temennya yang nggak kenal, dia nggak kenal, nggak jawab tuh. Yang kedua panitianya kenal, si A gitu. Terus yang berikutnya si B. Terus tanya lagi, kenal gak sama Kang? Kenal Kang, kenal. Sama ini kenal. Nah baru dia mulai memorinya mulai pada masuk gitu. Ya cuman dari segi bicara, dari segi pandangan masih belum normal gitu. Jadi pandangannya masih agak-agak kosong kayak gitu. Nah udah gitu, emang dia udah pas, mungkin udah pas agak-agak udah masuk semua memorinya. Akhirnya dia prefer pulang. Terus pas pulangnya kita kasih air lagi buat di rumahnya, takut di rumahnya dia terjadi yang dari penunggu kanang badak dia nyampein lagi gitu. Makanya sama orang pintar dikasih lagi air terus sampai pulang. Nah
pas waktu pulang akan tanyain, Hel gimana, masih kerasa gak? Alhamdulillah Kang udah biasa, ini pun sama lagi sama keluarga, sama ibarat dikatakannya Ustadz lagi di ruqyah. Nah dari sana terus gimana itu tanggapan yang kuliah? Emang iya ada yang katanya ada yang ikut dari pas Telaga Biru, Kanang Badak, lalu ke Telaga Biru lagi, terus di pas pohon. Nah itu di pohon yang itunya yang pas kejadiannya mungkin tarik menarik antara kerajaan jin mungkin kayak gitu. Ya terus sekarang gimana, kata orang yang ngeruqyah ya, alhamdulillah Kang udah tuntas semua, cuman masih ada sih bekas-bekasnya, cuman dia tadinya katanya pengen diantarin lagi ke gunung, cuman ya mungkin sama ilmu kayak gitu kan, kayak ilmu gaib ya, mungkin akhirnya dia gak jadi diantarin, jadi dia pergi sendiri kayak gitu. Ya udah itu alhamdulillah dia sehat biasa lagi, cuman kalau dari memori sama bicaranya mungkin agak-agak apa ya, agak canggung dia bicara kayak gitu. Mungkin dari dia pas pingsan ini agak-agak ngelangap, mungkin dia agak-agak kram kayak gitu, kayaknya kayak kram bibir kayak gitu. Nah, terus setelah itu seminggu akan WA lagi, alhamdulillah dia normal lagi, udah agak normal. Nah kemarin dia ngechat lagi ke Akang, alhamdulillah udah normal lagi gitu perjalanan. Sehat lah ya. Iya udah sehat perjalanannya. Tapi kalau yang adiknya, saya penasaran dengan adiknya tadi. Berarti Iya. dari 10 orang itu dia ada bersama adiknya? Iya, adiknya. Oh. Jadi yang 10 itu dia adik kakak tuh, yang kenanya kakaknya, yang adiknya biasa-biasa kayak gitu. Oh gitu. Jadi alhamdulillah sekarang keadaannya sudah Normal lagi. Terakhir kali chat dengan Bohel itu berapa? Sebulan belakang. Nah. Oh, awal-awal Januari ya itu. Pas tahun baru kan tadinya mau main tuh, mau camping ground. Ya udah sel sini. Aduh Kang maaf, katanya mau gak ada acara keluarga. Ya udah siap, Kang ntar aja lah. Kalau gunung buka lagi, naik lagi, ya siap Kang kayak gitu. Jadi sekarang udah gak normal lagi, udah normal, cuman dari logat bicaranya aja mungkin masih agak-agak canggung kayak gitu. Mudah-mudahan ya nggak ada kejadian kayak itu lagi lah, ibaratnya gede mungkin. Yang penting mah kita masih safety, masih kuat mental, kuat fisik, mental, ya itu. Iya, dan jaga sikap pastinya. Iya itu. Di gunung. Iya. Karena kan kalau kita ke gunung ibaratnya kita bertamu. Jadi walaupun kita walaupun orang pribumi, kalau kita masuk hutan ibaratnya kita bertamu. Nah gitu. Kita adab tamu itu yang kita terapkan kayak gitu. Waktu itu Kang Barnas sendiri untuk guide-nya ya, atau kebetulan kita sebagai pengurusan jasa simaksinya kayak gitu. Oh, pengurusan jasa simaksi. Iya. Waktu itu menemani berapa dari Bang Barnas sendiri, berapa tim? Ada timnya 2 orang. 2 orang. Iya, yang OT-nya. Menemani mereka. Yang panitianya. Oke, Bang Barnas. Ya. Ada tambahan mungkin untuk penonton di Jejak Backpacker? Oh, gini aja, buat rekan-rekan yang suka ke gunung, bolehlah mampir ke base camp Alam Cibodas Kang Barnas. Oh gitu. Ya. Jadi buat teman-teman, Kang Barnas ini punya base camp sendiri juga, Ya. Bang, yang namanya base camp Alam Cibodas. Alam Cibodas. Jadi buat teman-teman yang mau naik ke Gunung Gede Pangrango, bisa mampir di sini, bisa bermalam di sini, istirahat di sini, makan di sini juga. Iya, Bang, ya. kayak gitu. Tambahan dikit nih Bang. Iya. Tadi kan dicari orang pinter nih. Iya. Orang pinter itu mungkin ustadz atau ustadz lah ya. Iya. Nah, cara pengobatannya sendiri itu dia hanya di tempat atau langsung datang ke lokasi, atau gimana nih cara pengobatannya, dari ritual pengobatannya? Oh, kalau pengobatannya beliau menggunakan biasanya kalau beliau
langsung berinteraksi, tapi gak langsung ke lokasi ke gunung, tapi di tempat. Jadi dia berinteraksinya mungkin lewat telepati atau enggak ibaratnya alam gaib, sesama alam gaib kayak gitu. Nah, cuman si yang alam penuh itu minta sesuatu ke yang ngobatin kayak gitu, kayak sesajen kayak gitu. Ibaratnya dia pengen bikin kopi apalah rokok gudang garam merah kayak gitu, ibaratnya kayak gitu sih. Jadi disediain semua ya. disediain. Jadi begitu langsung dia mengobati, nah kita langsung disediain tuh di hadapannya dia. Nah ini ibaratnya sesajennya buat pengganti mengembalikan rohnya si Bohel ke jasadnya kayak gitu, ke badannya. Jadi nggak langsung mesti ke gunung, dia di tempat mungkin sesama alam gaib kayak gitu. Jadi berinteraksi langsung melalui telepati itu tadi. Iya, kayak telepati itu. Oke. Nah, Backpackers, itulah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama Kang Barnas yang telah kita dengarkan bersama-sama. Jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share video YouTube Jejak Backpacker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kang Barnas, terima kasih ini buat waktunya. Maaf ya kita mengganggu malam ya, jam 9 malam kita syutingnya. Iya. Selamat malam.